Hello guys, welcome back to my channel. For today's day, today kita akan review surah Yunus dan mentadabur ya, satu ayat aja. Tadi aku udah baca di mulai wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim ya. Kita lihat harusnya di sini, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran, atau gantilah. Katakanlah, Muhammad tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Seperti biasa ya, ini merupakan satu permintaan para kaum kafir dan kaum munafik di zaman Rasulullah, yang mereka tuh meminta mendatangkan kitab selain Al-Quran, dan gantilah atau rubahlah seperti itu. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwasanya aku hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab yang besar kiamat jika kita mendurhakai Tuhanku. Jadi teman-teman semua, kalau kita tuh membaca Al-Qur'an, memang ada baiknya kita membaca artinya juga sedikit ya. Jadi kita paham gitu bahwasanya Al-Qur'an ini terdapat banyak sekali kisah di masa lalu ya. Ada juga di masa depan. Banyak sekali ayat-ayatnya. Perintah larangan ini sudah pasti ya dalam Al-Quran. Gitu. Dan di sini lagi-lagi saat mendakwahkan para kaum kafir. Ya, para kaum munafik dan sebagainya. Ini tantangan terberat bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak permintaan yang aneh-aneh dan Rasul tidak pernah mau menuruti mereka. Rasulullah hanya menjelaskan, membacakan, dan mencoba menjadikan dirinya sebagai suri tauladan. Artinya apa? Dari perilaku beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, beliau mencoba menunjukkan akhlakul karimah dan taat kepada Allah. Jadi seperti itu ya guys. Ya. Jadi misalkan kita banyak diminta oleh orang-orang tuh dengan sesuatu yang aneh, ya kita tinggal katakan aja bahwasanya itu takut dengan azab Allah, gitu, seperti itu. Apalagi buat para pendakwah, ya, gitu. Yang paling sulit itu mendakwai adalah orang Islam sendiri, gitu, karena banyak mereka itu yang dari lahir Islam tetapi kenyataannya tidak mendalami Al-Quran secara kafah. Jadi kita harus terus mengajak mereka sholat, gitu. Jadi buat kita para dai ini minimal banget tuh mengajak mereka sholat aja dulu deh. Maka insya Allah dengan demikian hatinya akan jadi lembut, karena sering dibacakan Al-Quran di dalam sholat. Jadi kan kalau lagi sholat itu ada bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah itu adalah untuk melembutkan hati seseorang. Banyak yang tersentuh ya. Contoh paling kecil misalnya membaca surah Qul-Hu aja, terus kita paham artinya, itu dahsyat sekali gitu. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang orang saat mendengarkan atau membaca Al-Quran itu mendapatkan hidayah, itu udah pasti. Jadi gitu ya teman-teman. Ini demikian sedikit dulu untuk kilas tadabur Quran subuh ya. Jadi kita mulai belajar untuk
bicara, belajar untuk mentadabur, menyampaikan dalam video, ya insya Allah kan dilihat 1-2 orang itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time for my video.